Halo guys, ketemu lagi di channel DT Motovlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Oke, jadi di episode kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber DT Motovlog. Pertanyaan itu kayak begini. Ini dia, Bang, masih worth it kah membeli CBR K45 di tahun 2022? Oke, gue akan menjawab dan akan mereviewnya. Gue akan menjelaskan alasan gue kenapa, terutama value for money-nya, masalah dananya. Nah, sebelumnya gue belum pernah mereview ataupun membahas tentang CBR K45 ini karena disibukkan dengan beberapa kegiatan maupun project CBR K45 itu sendiri. Untuk saat ini, posisi sekarang, motor itu ya udah begitu dulu aja. Jadi, gue beli motor ini itu September 2021. Sebelumnya gue mempunyai Kawasaki Ninja RR Old 2008 yang CBU, lengkap, faktornya ada, semuanya ada, intinya originalan. Gue bangun Ninja itu nggak sedikit, lumayan habisnya sampai ganteng, dan kemudian gue jual karena ada kebutuhan lain. Alhamdulillah gue punya rezeki lagi. Jadi ceritanya gue lagi mencari Ninja lagi, tapi ternyata harganya udah naik, drastis banget naiknya. Akhirnya gue putusin, yaudah gue pengen nyari sport fairing yang 4 tak 150 cc, karena budget yang gue punya ini cuman bisa beli 150 cc 4 tak gitu ya, kurang lebih gue punya budget 15 juta. Nah, pilihannya ada beberapa, yaitu R15 V2 GSX dan juga CBR K45 2016. Dari ketiga pilihan ini, gue lebih tertarik dengan CBR K45 dikarenakan, pertama, ini alasan gue kenapa ngambil itu ya. Pertama, desainnya itu mirip dengan CBR 1000 Fireblade, apalagi tipe HRC. Makanya gue mencari motor itu, yang penting ada nilai plusnya sendiri, yaitu liverinya HRC. Gue nggak suka yang Repsol hitam merah, gue nggak suka. Gue nyari yang HRC karena itu cuman keluar 1 tahun aja, 2016. Selama 2016 itu, setelah itu ganti facelift. Kebetulan punya gue yang last edition tahun 2016. Oke, gue cari itu, akhirnya dapet dengan harga sekitar 14 juta. Nah, budget gue 15, berarti masih sisa 1 juta buat bayar pajak karena pajaknya mati. Kebetulan gue dapat motor itu full original semuanya, yang punya itu orang tua. Jadi ceritanya, kita flashback ke belakang, orang tuanya ini membelikan untuk anaknya. Ternyata anaknya nggak mau make, dia lebih milih V3, akhirnya dijual murah-murah. Singkat cerita gitulah. Full original semuanya, belum ada pretelan sama sekali, dan masih tersimpan rapi. Bahkan yang namanya sen tempel atau sen depan belakangnya itu, kabelnya tuh masih ori pabrik, belum ada putusan sama sekali. Biasanya kalau udah gantian sama sen tempel itu udah dipotong kabelnya dan udah disambung. Ini masih orisinil dari pabriknya. Sampai segitunya loh. Value for money-nya. Karena harganya murah, dengan budget gue segitu gue bisa mendapatkan motor keren dan desainnya pun timeless banget. Apa itu timeless? Timeless itu nggak kalah sama motor-motor baru kalau dijajarin. Jadi motornya ini masih enak dilihat gitu. Ketiga, dia irit. Bahan bakarnya itu irit banget. Bahkan sama Lexi yang 160 cc gue lebih boros Lexinya daripada CBR-nya. Keempat, mesinnya overbore. Kalian tahu overbore? Jadi overbore itu ukuran pistonnya lebih besar. Dan masih worth it kah? Gue bilang masih worth it. Karena motor itu ini ya, desainnya itu nggak kalah deh sama, kalau dijajarin nih, nggak kalah sama yang lainnya.
Kalau untuk spare part bang, gimana, susah apa enggak? Enggak, banyak banget kok yang menjualnya. Mungkin kalau yang CBU itu agak sulit ya, karena CBU Thailand denger-denger sih susah mencari part spare partnya dan lain sebagainya, susah. Tapi untuk yang K45 punya gue ini, pokoknya setelah CBU lahirlah K45 lokal. Nah itu udah mulai gampang, substitusinya pun gampang. Oke, kesimpulannya kenapa gue mengambil Saber K45 ada 4 alasan. Yang pertama itu desainnya bagus dan juga timeless. Kedua, value for money, dengan budget 15 juta kalian bisa mendapatkan motor sekeren itu. Ketiga, BBM-nya irit. Dan keempat, mesinnya overbore, powerful banget di tarikan atas. Untuk spare part sendiri itu gampang banget, banyak substitusinya, nggak kayak Saber yang CBU. Oke, gitu dulu. Sekarang kita lihat motornya seperti apa dan sampai mana projectnya, dan langsung aja kita lihat motornya guys. Oke guys, jadi ini dia motornya yang gue beli September 2021 kemarin. Oh, ini ada buat kamera kalau gue lagi bikin motovlog. Ini kalau kurang jelas, sorry, soalnya backlight ya, cahayanya kurang. Dari sini aja deh. Oke, ini tipenya itu K45A lokal yang tipe HRC Edition. Ada beberapa part yang gue tambahin, nggak gue modif full head-on, enggak lah. Cukup yang simpel-simpel aja. Konsepnya itu HRC Edition. Konsepnya ya. Kita mulai dari depan dulu. Depan ini gue mengganti dengan visor jenong, smoke. Seterusnya ada stiker-stiker gini lah, Cici Motovlog, Honda Gang. Terus ini Liqui Moly, oli HRC tentunya, karena motor ini HRC Edition jadi stikernya itu beli ya. Terus di sini juga ada stiker HRC, stiker ini warning atau attention, perhatian, ini gue beli. Ini juga ya beberapa stiker-stiker ya untuk penunjang ketampanan. Ada ini juga Honda Racing Corporation, tentunya HRC lagi. Terus di sini gue memakai stang Red It, karena aslinya itu agak tinggi ya, stang aslinya CBR K45 itu, karena modelnya kayak bukan sport 100%, model ke sport touring ya, agak lebih tinggi. Jadi gue ganti pakai Red It biar lebih racing look bawahnya. Di sini ada gantungan kunci HRC. Terus tabung master rem yang smoke big. Tentunya memakai sarungnya yang HRC. Ini, nah ini dia. Terus pakai punya Red It, si handle-nya ada busa handle biar lebih empuk bawahnya. Gas spontan yeset, holder domino. Yang kiri ini standar, holdernya Saber tuh kayak Vario ya, harusnya gue ganti ini kemarin, tapi nanti dulu lah. Ini masih bagus soalnya, masih utuh. Emang Honda tuh kayaknya mirip semua holder kirinya ini, dan gak ada fast beam ya, gak ada.
bawaannya nggak ada memang, jadi harus diganti aftermarket ataupun memakai holder punya motor apa gitu. Di sini ada stiker tambahan kayak CBR 1000, dan tentunya ada single seat orisinil CBR 45. Ini udah pernah gue review, kalian scroll aja video gue. Dan untuk cockpit ini juga udah pernah gue review, kalian scroll aja videonya untuk lebih lengkapnya. Terus di sini spakbor gue copot kayak buntut kuda ya kalau orang-orang bilang, tapi ini nggak gue potong. Kalau pengen ringkas lagi ini dipotong, tapi gue nggak mau. Ini ciri khasnya CBR K45A, biarin aja kayak begini. Ini tuh fungsi, nggak langsung nyeprot ke sini. Kalau misalkan hujan atau ada genangan air, dia langsung ke sini, jadi aman punggung kalian. Terus kenapa gue pakai orisinil Sedela full system ya, inletnya 50 Sedela. Terus ini ada velg standarnya, gue memakai warna blue candy depan belakang ya, blue candy, tampilannya kayak begini. Dan yang paling penting ini, nah ini tuh penting banget biar kalau motor kalian amit-amit ambruk kalau di parkiran, menjaga si fairing ini biar nggak pecah. Gitu aja, intinya motor ini keren, nggak kalah kok sama motor-motor baru yang sekarang. Kalau dijajarin, toh pas gua Sunmori atau kumpul-kumpul juga dijajarin sama V3 masih cocok lah, ataupun Ninja 4 tak itu masih cocok banget. Memang bodinya lebih besar daripada CBR yang facelift ataupun yang terbaru, lebih besar ini bodinya gitu, malah lebih kayak ke 250 cc nya. Kayak begini tampilannya, manis kan, keren. Gue rasa gitu dulu aja review singkatnya. Setelah beberapa bulan gue pakai, dari bulan September nggak ada keluhan apa-apa. Hanya saja di sini ada beberapa PR, yaitu ban belakang sama depan itu harus udah gue ganti, karena ini bukan ban aslinya ya. Ini pakai Corsa 123. Gue dapatnya udah kayak begini, ukurannya pun lebih kecil daripada standarnya. Yang depan 90, belakang 120. Rencananya pengen gue ganti ban Pirelli ataupun Maxxis, ukurannya 130 belakang dan depan 100 kayak standarnya. Dan juga gearnya ini PR banget, udah harus gue ganti. Rencananya gue mau pakai TK ataupun S3 deh. Depan 14 ukuran standarnya, belakang 46. Kalau belakang gue standarin aja, walaupun punya S3 gue mintanya nanti ukuran 46. Kalau yang depan gue turunin dari 14 jadi 13. Jadi gue pengen ngambil bawahannya, karena mesinnya overbore, jadinya tarikan bawahnya itu kurang enak. Biar lebih enak lagi diimbangin dengan mengganti gear depan, diturunin satu aja, itu udah enak banget. Oke, gitu dulu aja gua spill motornya ini. Dengan harga segitu gua rasa worth it. Untuk total modifikasi gua nggak menghitung, kalian kira-kira sendiri aja deh ya, anak motor pasti paham. Udah, pokoknya kayak beginilah motornya guys. Oke guys, jadi videonya gitu dulu aja. Kesimpulannya yaitu tadi 4 aspek tadi ya, dari desain, value for money, ketiga BBM-nya irit, dan keempat mesinnya overbore. Semua gua kembaliin ke kalian. Intinya dengan uang 15 juta kalian bisa mendapatkan salah satunya CBR K45A, GSX, ataupun R15 V2. Kalau kalian pengen yang powerful, kalian pilih deh, pengen kenceng-kencengan nih, pilih GSX. CBR K45 juga lumayan kenceng, karena mesinnya dua motor ini tuh DOHC overbore, jadi buat kenceng-kencengan itu enak banget. Kalau kalian pengen irit-iritan dan juga durability-nya, handlingnya enak, itu pakai R15 V2 yang harga-harganya itu sekitar di bawah 15 juta. Kemarin mendapatkan R15 V2 itu sekitar harga 13 juta. Dia cuma nambah 1 juta dari Sonicnya, kan gila kan? Ya kenapa nggak R15 nya aja Sonicnya dijual, nambah 1 juta dapat R15 V2 tahun 2014 yang pertama. Oke,
semuanya gue kembaliin ke kalian. Gue nggak nyuruh kalian juga buat beli CBRK 45, dan gue juga nggak bagus-bagusin motor gue. Di sini gue berbicara sesuai opini pribadi gue dan pengalaman gue. Dan semoga kalian terinspirasi guys dengan adanya gue menjawab pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagram gue. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta like, share, and comment. Oke, bye bye. Whenever your heart is broken.